Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini di bumi kita ini sedang terjadi pandemi virus corona atau COVID-19. Nah, tapi sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sisi lain dari COVID-19 atau virus corona. Virus corona yang kita ketahui saat ini menjadi suatu musibah bagi seluruh bumi kita. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sisi positifnya atau dampak positifnya dari adanya virus corona. Nah, ternyata suatu musibah yang kita alami pasti akan ada sisi baiknya atau sisi positifnya. Apa saja sisi positifnya? Mari kita lihat bersama-sama. Ini dia. Yang pertama adalah polusi udara menjadi berkurang. Nah, dengan adanya virus corona ini, sejumlah negara menetapkan pembatasan wilayah atau yang biasa disebut sebagai lockdown atau kalau di Indonesia disebutnya sebagai PSBB. Nah, dengan adanya PSBB atau lockdown, maka polusi udara ternyata semakin baik. Dari satu penelitian yang pernah saya baca sebagai referensinya, bahwa polusi udara menjadi baik dikarenakan aktivitas kendaraan yang berada di bumi ini menjadi berkurang karena masyarakatnya kebanyakan berada di rumah dan bekerja dan beraktivitas dari rumah. Yang kedua, sisi positifnya adalah lapisan ozon membaik. Nah, dengan polusi udara yang tadi berkurang tersebut, ternyata lapisan ozon menjadi semakin baik. Yang sebelumnya kalau kita lihat bahwa adanya perusakan lapisan ozon, tapi saat ini ketika polusi udaranya semakin baik, maka otomatis lapisan ozonnya pun akan menjadi semakin baik. Yang ketiga adalah antar negara damai. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa ada beberapa negara yang sedang terjadi perselisihan. Contohnya seperti Israel dan Palestina ataupun Amerika dengan Iran. Tapi saat ini dengan adanya virus corona, beberapa negara yang sedang berselisih tadi membaik atau tidak terjadi lagi peperangan karena beberapa negara mengurusi negaranya sendiri dari pandemi corona ini. Yang keempat adalah jalanan menjadi lancar. Nah, dengan adanya virus corona, dengan beberapa aktivitas yang dibatasi, beberapa aktivitas dikerjakan dari rumah dan jalanan di kota-kota besar relatif lancar. Yang sebelumnya kalau misalkan pagi atau sore ketika pergi atau pulang kerja itu macet, maka saat ini menjadi lancar. Yang kelima adalah menolong sesama. Nah, dengan adanya virus corona yang ditetapkan sebagai bencana nasional untuk di Indonesia, maka beberapa masyarakat yang mempunyai kelebihan dana akan membantu masyarakat lain yang mengalami kekurangan dana atau membantu masyarakat yang terdampak dari virus corona ini. Yang keenam adalah menjaga kesehatan. Nah, yang dengan adanya virus corona ini, bahwa masyarakat akan semakin sadar untuk menjaga kesehatan. Di mana ada beberapa himbauan dari pemerintah bahwa kita sebagai masyarakat itu dihimbau untuk harus rajin mencuci tangan dan menggunakan sabun. Otomatis masyarakatnya pun akan semakin sehat dan menjaga kebersihan. Yang ketujuh adalah menjaga jarak dengan yang bukan muhrim. Nah, kalau kita lihat di agama Islam sendiri, kita dilarang untuk bersentuhan dengan yang bukan muhrim. Nah, dengan adanya virus corona, bahwa ada himbauan dari pemerintah untuk menjaga jarak. Kita pun tidak diperbolehkan untuk bersalaman secara langsung karena bisa menyebarkan virus corona tersebut. Jadi himbauan di sini menjadi baik karena dalam Islam pun kita dianjurkan untuk menjaga jarak dengan yang bukan muhrimnya. Yang kedelapan adalah belajar teknologi. Nah, jadi dengan adanya virus corona ini, kita menjadi lebih banyak mengenal teknologi. Bukan hanya para pekerja yang memang biasa dalam teknologi, bahkan saat ini seperti anak sekolah, seperti
ibu rumah tangga dan sebagainya sudah semakin paham dengan teknologi. Contohnya, untuk anak sekolah sudah terbiasa menggunakan Zoom, bahkan ibu-ibu rumah tangga pun lebih aktifnya menggunakan teknologi dan media sosial untuk berkomunikasi dengan saudara atau teman dan sebagainya. Jadi sisi baiknya adalah kita menjadi lebih belajar dengan teknologi saat ini, bukan hanya menggunakan sisi manualnya dalam belajar contohnya, tapi juga kita memanfaatkan adanya teknologi. Yang kesembilan adalah berjemur di pagi hari. Nah, jadi ini menjadi sisi baiknya bahwa masyarakat sekarang banyak sekali yang menerapkan berjemur pada pagi hari, karena yang seperti kita ketahui bahwa berjemur itu kita akan mendapatkan vitamin E dari matahari yang memang bagus untuk tubuh kita sendiri. Menjaga kesehatan. Jadi yang ke-10 ini adalah sisi baiknya kita menjadi lebih menjaga kesehatan kita. Nah, tadi kita selain menjaga kebersihan, otomatis kita juga menjadi lebih sehat dan menjaga kesehatan dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Yang ke-11 adalah lebih banyak bersama keluarga. Nah, beberapa perusahaan yang menerapkan work from home atau bekerja dari rumah, di sini kita bisa menjadi lebih dekat dengan keluarga. Tadinya ketika kita harus bekerja setiap hari, kita agak jarang bertemu dengan keluarga. Tapi sekarang ketika kita bekerja di rumah, itu akan mengakibatkan kita jadi lebih sering berinteraksi, lebih sering dekat bersama keluarga. Yang ke-12 adalah lebih banyak istirahat. Nah, ketika kita bekerja di rumah, ketika kita sekolah di rumah, maka ini menjadi lebih banyak istirahat untuk kita. Yang tadinya kita harus bekerja dari pagi sampai malam, tapi sekarang dengan kita bekerja di rumah, kita bisa menjadi lebih banyak istirahat dan lebih bagus juga untuk tubuh kita. Yang ke-13 adalah berpergian jika perlu. Nah, jadi dengan adanya pembatasan sosial berskala besar ini atau PSBB, maka kita berpergiannya hanya jika memerlukan saja. Contohnya, kita pergi hanya untuk membeli kebutuhan pokok dan sebagainya. Jadi ketika kita tidak terlalu penting, dihimbau bahwa tidak perlu pergi keluar rumah. Tetap di dalam rumah, tidak pergi kemana-mana kecuali untuk membeli kebutuhan pokok yang memang itu penting. Yang ke-14 adalah membeli sesuai kebutuhan. Nah, dengan adanya PSBB ini atau pembatasan wilayah, maka kita hanya membeli barang yang sesuai kebutuhan saja. Kenapa? Karena memang kita terbatas untuk aktivitasnya. Ketika kita keluar rumah, maka kita akan membeli yang memang kita butuhkan saja, bukan untuk jalan-jalan dan sebagainya, tapi bahan-bahan yang kita beli itu memang yang kita butuhkan pada saat ini. Jadi memang juga tidak ada atau tidak boleh melakukan pembelian secara berlebihan ya. Himbauannya adalah membeli barang sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan saja. Dan yang ke-15 adalah kita menjadi lebih hemat. Nah, jadi dengan adanya membeli barang sesuai kebutuhan, dibatasi aktivitasnya, kita ternyata bisa menjadi lebih hemat. Yang tadinya kita harus bekerja, itu ada biaya transportnya dan sebagainya. Sekarang kita harus bisa bekerja di rumah tanpa mengeluarkan biaya transport. Dan kita juga membeli atau membelanjakan kebutuhan sehari-hari dengan seperlunya saja, itu juga bisa menjadi lebih hemat untuk pengeluaran kita. Nah, itu dia tadi ada 15 dari sisi positifnya atau sisi baiknya dari adanya virus corona ini. Jadi, kalau kita lihat virus corona ini memang menjadi musibah untuk kita, bencana untuk kita, tapi kita juga harus yakin ketika diturunkan suatu musibah atau bencana atau ujian untuk manusia, pasti ada sisi baiknya yang nanti bisa kita dapatkan untuk kita sendiri. Tapi setelah nanti sekiranya virus corona ini sudah mereda, kita juga harus tahu bahwa ternyata kita sendirilah yang sebelumnya merusak bumi ini. Jadi kalau kita lihat, kita balik
pandangan kita, sebenarnya yang menjadi virusnya ini siapa? Apakah corona tersebut ataukah kita sebagai manusia? Bisa saja mungkin kita sebagai manusia yang menjadi virus ini tersebut karena kita sebagai manusia yang biasanya merusak bumi. Nah, dengan adanya virus ini ternyata bumi itu menjadi semakin baik, bumi itu ternyata menjadi semakin sehat. Nah, artinya dengan adanya musibah ini itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi lebih sadar ketika kita sebagai manusia adalah untuk menjaga bumi ini, jangan sampai rusak buminya. Karena ketika sudah seperti saat ini, kita sendirilah yang repot nantinya. Jadi buat teman-teman semua tetap jaga kesehatan, teman-teman tetap di rumah, melakukan aktivitas juga di rumah, bisa bekerja dari rumah, sekolah di rumah, dan ibadah juga di rumah untuk sementara waktu saja untuk eh, memberhentikan dari penyebaran virus corona ini. Mudah-mudahan kita semua dapat selalu sehat dan ujian virus corona ini akan segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.